Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ray Rahdar alias Segaf dari jurusan manajemen NIM 2412008102 akan menerangkan tentang pasar modal, tugas individu pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dosen Budi Prasetyo Wiratmoko MM. Di sini ada beberapa pembahasan di dalamnya. Yang pertama, pengertian pasar modal, lalu peran pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, instrumen pasar modal, mekanisme transaksi pasar modal, dan investasi dalam pasar modal. Pertama, pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 13, yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal apabila dilihat dari tata cara perdagangan efek dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama pasar perdana, primary market, ada juga pasar sekunder, secondary market, dan yang ketiga bursa paralel. Itu pengertian daripada pasar modal. Lanjut ke slide berikutnya, ada peranan pasar modal. Yang pertama, peranan pasar modal sendiri sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Yang keempat, mendorong peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat suatu negara. Yang kelima, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan alternatif investasi kepada masyarakat dengan potensi keuntungan dan risiko kerugian yang dapat diperhitungkan. Lanjut ke slide berikutnya, ada lembaga penunjang pasar modal. Di sini ada 3 ya. Ada pertama kustodian, yang kedua biro administrasi efek, dan yang ketiga ada wali amanat. Yang pertama kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan serta jasa lain, termasuk penerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Nah, pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan, dan bank umum. Itu yang pertama, kustodian. Yang kedua ada biro administrasi efek. Biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten atau perusahaan penerbit melaksanakan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Dan pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai biro administrasi efek adalah perseroan yang sudah mendapatkan izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lanjut slide berikutnya, ada yang ketiga, wali amanat. Wali amanat sendiri adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Sebagai catatan, ada juga profesi yang ikut serta dalam kegiatan pasar modal selain lembaga penunjang yang telah disebutkan di atas, yaitu terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 64. Lanjut ke pembahasan berikutnya, ada instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, obligasi, kemudian ada juga surat berharga lainnya. Lanjut slide berikutnya, yang pertama saham. Saham ini merupakan salah satu instrumen atau produk pasar modal. Saham ada 2 macam, yaitu saham biasa dan juga saham istimewa. Secara umum, investor yang memiliki saham berpotensi mendapatkan 2 keuntungan, yaitu dividen dan capital gain. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan capital gain adalah keuntungan dari selisih positif harga jual dan harga beli saham. Yang kedua, obligasi merupakan surat bukti utang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh daripada obligasi berupa bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo.
Yang ketiga, ada juga surat berharga lainnya selain saham dan obligasi yang telah disebutkan. Terdapat beberapa jenis efek yang juga dapat dijadikan sebagai media utang seperti option, warrant, dan right. Lanjut ke pembahasan berikutnya, mekanisme transaksi di pasar modal. Nah, sebelum efek dijual di bursa efek, efek tersebut harus dijual di pasar perdana terlebih dahulu oleh perusahaan penerbit atau emiten. Penjualan efek ini dilakukan oleh perusahaan penerbit efek kepada investor dengan bantuan penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Nah, masuk slide berikutnya. Di sini ada prosedur pembelian efek di pasar perdana. Pembeli menghubungi perantara dengan efek yang ditunjuk oleh penjamin emisi efek untuk mengisi formulir pemesanan. Nah, setelah diisi kemudian dikembalikan kepada perantara pedagang efek. Jika banyaknya efek yang dipesan lebih banyak daripada efek yang ditawarkan, maka ada masa pencatahan dan masa pengembalian dana. Dan yang terakhir, penyerahan dilakukan setelah ada kesesuaian antara banyaknya efek yang dipesan oleh investor dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi oleh emiten atau perusahaan penerbit. Masuk slide berikutnya, ada prosedur pembelian efek di perdagangan sekunder. Kalau yang tadi di pasar perdana, sekarang prosedur pembelian efek di perdagangan sekunder atau bursa efek. Yaitu mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek. Anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek yang telah mendapat izin usaha dari otoritas jasa keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Masuk slide berikutnya, investasi di pasar modal. Apabila seorang investor melakukan investasi, biasanya ia akan menghadapi sejumlah resiko, seperti resiko finansial, resiko pasar, dan resiko psikologis. Nah, resiko finansial ini timbul akibat ketidakmampuan perusahaan penerbit memenuhi kewajibannya. Adapun risiko pasar timbul akibat menurunnya harga efek yang cukup besar sebagai akibat daripada kondisi perekonomian. Contohnya inflasi, kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir, resiko psikologis timbul dari kesalahan investor dalam mengambil keputusan karena terpengaruh oleh fluktuasi harga efek. Nah, untuk menilai kelayakan suatu investasi dalam bentuk efek, perlu dilakukan analisis tentang efek tersebut. Nah, di sini ada beberapa teknik dalam melakukan analisis investasi. Yang pertama adalah analisis fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi, dan yang terakhir ada analisis rasio keuangan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.